Akhirnya kebeli juga HP Goib yang kata orang puncak dari rantai makanan HP 3 jutaan. So guys, gak pakai lama, mari kita bedah dan kupas tuntas saja kelebihan dan kekurangan Tecno-Camon 40 Pro 5G ini dalam pemakaian 15 hari atau lebih tepatnya 360 jam 4 menit 40 detik yang lalu. Apakah benar HP ini se-OP itu? Bersama Vanilla, mari kita buka. Oke guys, langsung saja kekurangan pertama yang saya temui di HP ini adalah susahnya HP ini untuk dibeli dan dimiliki. Sesusah harapan Anda untuk mendapatkan si dia saat masih pakai bit karbo. Jadi bro, stok Tecno-Camon 40 Pro 5G di official store-nya sudah tidak ada. Entah udah nggak dijual atau dihentikan, sementara saya sih nggak tahu pasti. Yang pasti saat video ini dibuat, si Mang Tecno lagi fokus jualan HP terbarunya yaitu Tecno Pova 7 series. Ada Tecno Pova 7 4G, Tecno Pova 7 5G, dan Tecno Pova Curve 5G. Nah, untuk seri Curve 5G ini terlihat dari harga dan spesifikasinya ya hampir mendekati Tecno-Camon 40 Pro 5G. Secara Tecno-Camon 40 Pro 5G ini kami beli di marketplace FB di harga 3,7 juta pada kondisi new segel, bukan second. Dan anehnya, selang 10 hari setelah saya beli, harga HP ini malah dinaikkan lagi sama tokonya menjadi 3.850.000. Buset, bukan gorengan pelapak? Padahal jika kita lihat dari isi dalam boxnya, nggak ada tuh bonus gorengan. Menunya tetap sama, ada casing hard case bertekstur kasar jika diraba dengan warna senada. Kualitas casingnya cukup bagus, bisa buat penampilan HP ini makin trendy. Minusnya, casing ini mudah kotor aja. Kedua, ada kartu dari Car Care, garansi 12 plus 1 bulan. Ketiga, ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Keempat, ada kabel USB Type A to C dan charger 45 watt yang sanggup mengisi daya dari baterai 11% ke 100% di waktu 50 menit saja pakai mode hyper. Kalau pakai mode wireless charging tidak bisa, karena HP ini tidak support. Supportnya hanya reverse wired charging 10 watt dan bypass charging. Untuk SoC, HP ini pakai Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8/256GB UFS 2.2. But sayang sekali untuk slot memory card di HP ini dihilangkan, tidak seperti versi Camon 40 4G yang masih dipertahankan. Mengenai kapasitas baterai Tecno-Camon 40 Pro 5G juga masih bertahan di bilangan 5200 mAh-nya. Anda juga bisa memonitor baterai health-nya pada menu yang telah disediakan. Nah, untuk membuktikan ketahanan baterai dan performanya, kami pernah uji tes secara maraton pakai HP ini mulai dari baterai 100% di ruangan non-AC. Untuk jalankan tes CPU throttling 3 jam, HP ini dapat kestabilan 74%. Untuk jalankan tes Antutu 10 sebanyak 8 kali, dapatkan rata-rata skor 670 ribuan. Untuk tes baca tulis sebanyak 2 kali, dapatkan nilai 75 ribu. Untuk tes 3D Mark sebanyak 5 kali, dapatkan best dan lowest loop score di angka 800-an dengan stability tetap di rata-rata 99%. Finally, marathon test pada posisi baterai 11%. SOT yang didapatkan oleh HP ini yaitu 8 jam 19 menit. Untuk suhu rata-rata di tiap tes semuanya di bawah 40 derajat Celcius. Hanya demam saja, tidak terlalu panas. Cukup GG sih nih HP ya. Padahal HP ini terbilang tipis di 7,3 mm. Kemungkinan suhu terjaga ini berkat arsitektur 11 layer cooling yang disematkan di dalam bodinya. Dan misal Anda merasa suhu demam itu mengganggu, Anda tidak perlu kompres dia dengan air. Celupkan di air pun HP ini juga masih bisa bertahan gitu bro. Karena Tecno-Camon 40 Pro 5G sudah bersertifikasi IP68 dan IP69. Mau foto-foto underwater misal di kolam renang, HP ini juga bisa saudara. Walaupun tidak kami sarankan apalagi jika Anda tidak bisa berenang. Lebih baik HP ini buat foto-foto pemandangan seperti saya aja. Buat map, buat nonton YouTube, buat game, buat sosial media dan lain-lain pakai data only.
SOT real pemakaian kami ada di 5 jam 47 menit. Menurut saya ketahanan baterainya tergolong lumayan lah. Nggak awet banget tapi juga nggak bocor banget. Karena di saat itu aktivitas terbanyak buat record video dan maps. Oke guys, impresi saya dalam 360 jam pakai HP ini, jujurly saya tidak merasakan hal baru sih ya. Terutama saat pertama kali memegangnya. Model Tecno Camon 40 Pro 5G ini plek-ketiplek dengan Tecno Camon 40 4G. Penempatan tombol-tombol juga mirip. Feel genggamannya juga mirip. Perbedaannya saya rasakan pada bagian material plastik backdoor saja yang terasa lebih halus dan solid saat disentuh dibanding versi 4G-nya. Bodi Tecno Camon 40 Pro 5G ini mengantongi lisensi dari SGS 5 Star dalam hal drop resistant. Lapisan layarnya juga diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 7i yang diklaim kuat terjatuh dari ketinggian 1 meter di permukaan aspal. Untuk UI, HP ini pakai iOS 15.0.3 Android 15. Ada banyak fitur AI di dalamnya mirip dengan versi Camon 4G. Fitur NFC multifungsi, Wi-Fi sharing, dynamic port, floating window, split screen, smart panel, anti pencurian, freezer pasti ada, indikator light, efek juga ada, mau edit gambar, pertajam AI, penghapus objek, atau perluas AI juga tersedia. Di menu galeri HP ini juga punya sistem HDR agar hasil foto di galeri terlihat lebih tajam. Tecno janjikan update mayor hingga Android 18 dan 5 tahun security patch hingga 2030. Untuk pemakaian jangka panjang jika Anda tidak apes aja, HP ini terbilang cocok. Terlebih untuk jangka panjang kesehatan mata Anda. Layar curve AMOLED-nya enak dipandang baik di indoor maupun outdoor walaupun resolusinya sekedar Full HD+. Tapi kedalaman pixelnya cukup rapat plus support konten HDR. View angle-nya luas, pemutaran video berjalan lancar tanpa patah-patah. Buat buka tutup aplikasi, animasinya juga tidak patah-patah. Animasinya fleet, cepat, dan gegas. Untuk ketik-ketik pesan, apalagi getarannya cukup lumayan tidak terlalu empuk, tapi presisi. Anda tidak perlu khawatir salah sentuh dalam pemakaian layar curve-nya. Karena Tecno kasih fitur Edge Mistouch Prevention. Faktor gimmick yang saya kurang suka mungkin pada spesifikasi refresh rate 144Hz-nya aja sih. Yang ternyata cuma berjalan di menu pengaturan. Kalau di beranda atau di aplikasi lain cuma di 120 Hz. Untuk biometrik keamanan in-display fingerprint dan face unlock-nya terbilang cepat. Untuk multitouch, HP ini bisa respon 10 finger, touch sample taster di 200 Hz, serta punya gyro hardware. Tecno Camon 40 Pro 5G tentu punya game space. Di fitur ini kita bisa booster performanya. Untuk main game taruhlah Mobile Legends di settingan rata kanan, HP ini enak diajak push rank. Kami belum pernah alami accident touch, ghost touch maupun touch delay. Rata-rata FPS saat kita mainkan di atas 80 FPS, suhunya rata-rata di 40 derajat Celcius. Ketika main game sambil record, HP ini bisa hasilkan record layar di resolusi Full HD 60 FPS. FPS yang didapat juga masih oke di 80 FPS-an pula. Untuk main game Genshin Impact settingan lawless 60 FPS, tampaknya HP ini sudah bisa diandalkan buat game open world. Dapatkan FPS rata-rata di 54 FPS dengan suhu agak naik di 42 derajat Celcius jika kita buka mode performanya. Tak sampai di situ guys, dalam bermain game suara yang dihasilkan dari dual speakernya juga cukup memukau. Terlebih buat dengar musik, powernya memang masih mirip dengan versi Camon 40 4G. Namun di versi Pro 5G voice-nya lebih detail lagi. Oh iya, HP ini tidak punya lubang jack audio ya, but it's okay 2025 bro. So dengerin suaranya aja. Dan yang terakhir guys, fitur yang membuat HP ini goib apalagi kalau bukan kameranya. Terlihat HP ini punya triple kamera, lensa utama 50 megapiksel f1.8 wide sensor by Sony Lithia 700C with OIS plus AIS. Lensa kedua 8 megapiksel f2.2 ultra wide with autofocus, dan lensa ultra wide-nya ini juga bisa berperan sebagai kamera super zoom atau makro. Kalau untuk lensa ketiga ini saya kurang tahu fungsinya apa. Nah, yang keren adalah kamera selfie 50 megapiksel f2.4 bisa autofocus pula bro.
Hasilnya sangat bagus dan detail, seukuran kamera selfie. Dynamic range-nya bagus buat foto indoor, foto potret, foto malam hari, masih sangat jelas. Bahkan DxO Mark pun dengan jelas mengakui HP ini sebagai Smart Choice Camera 2025, ranking 1 terbaik di kelasnya. Dapat nilai 138, sanggup nyempil di ranking 44 di antara HP-HP mahal. Kamera 50 megapikselnya punya shutter speed lumayan cepat. Di tembakan ketiga baru ada delay sedikit. Kalau ingin shutter speed lebih cepat pakai kamera basic 13 megapiksel. Kelebihan kamera basic kita bisa pakai filter. Ada standard, bright, common, dan lain-lain. Baik resolusi 50 megapiksel dan 13 megapiksel bisa lakukan zoom digital 15 kali yang disarankan 2 kali. Hasil foto pada subjek manusia di indoor jika dibandingkan dengan versi 4G, versi 5G hasilkan foto lebih balance, kalau 4G lebih ke warm. Untuk detail keduanya juga sudah sangat bagus di kelasnya. Versi 4G kalah sedikit pada tekstur bulu mata yang kurang tercapture sempurna layaknya versi Pro 5G. Misal kita mau ambil foto potret, ada pilihan 23 mm, 35 mm, dan 50 mm. Hasil foto potret keduanya sama-sama kurang rapi. Nasibnya juga sama waktu pakai mode kamera biasa. Versi 5G lebih eye pleasing, kalau 4G lebih warm, dengan shadow sedikit naik. Terlihat jelas lagi pada foto makanan ini. Tekstur mie-nya lebih menggoda di versi Pro 5G. Kalau untuk foto outdoor, versi 4G pun tidak kalah jauh, masih bisa imbangi. Bahkan ada beberapa skenario lebih baik di versi 4G. Perbedaan mulai terjadi saat lakukan zoom lebih jauh, versi 5G AI-nya lebih pintar, lebih kasih detail. Untuk teknologi flash snap tentu ada dong, shutter kameranya juga akan otomatis menjepret pergerakan subjek yang dirasa punya gerakan paling bagus. Bisa ambil foto wide maupun ultra wide. Kalau kita cari foto secara manual juga bisa. Anda bisa manfaatkan tombol virtual kamera atau klik tombol orange ini. Next, di mode super malam Tecno-Camon 40 Pro 5G bisa lakukan 10 kali zoom. Zoom yang disarankan di 2 kali. Mode malam bisa berjalan pula untuk foto ultra wide. Hasilnya lumayan terang walaupun tidak sebagus dan setajam mode malam lensa wide. Dan bagi Anda yang punya hobi di fotografi, bisa manfaatkan fitur long exposure. Tapi jangan lupa bawa tripod. Ada pula foto AIGC, panorama, skyshot, super makro, kamera pro, dan dokumen. Nah, untuk fitur video di HP ini juga tak kalah keren dari segi fiturnya. Untuk jalankan video belakang stabil di Tecno-Camon 40 Pro 5G, Anda bisa pilih all resolusi. Dari HD 30 fps, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, sampai ke 4K 30 fps. Anda kasih filter atau buat video dengan fitur vlog, stabilizernya masih bisa on. Untuk berpindah lensa dari wide ke ultra wide secara stabil, HP ini juga masih sanggup. Syaratnya oleh Tecno dipatok pada resolusi Full HD 30 fps. Stabilizer baru akan off jika kita nyalakan fitur video HDR. Buat video bokeh Full HD 30 fps, buat video plus efek beauty HD 30 fps, buat dual video Full HD 30 fps, buat video slow-mo Full HD 120 fps, buat video time-lapse up to 4K 30 fps. Nah, untuk setelan mikrofon dalam video Tecno-Camon 40 Pro 5G, ada opsi auto, voice priority, dan audio zoom saat Anda jauh dari perangkat gitu. Oke, next, nikmati saja hasil kamera dan video dari Tecno-Camon 40 Pro 5G ini. Check it out! Tes 1, 2, 3, kita coba tes video selfie dari Tecno-Camon 40 Pro 5G di resolusi 4K 30 fps guys. Yang saya suka dari ukuran resolusi ini, selain bisa stabil, untuk sudut pandangnya juga lebih luas ya dibandingkan dengan Infinix Note 50S 5G Plus ya. Jadi kelebihan dari resolusi 4K 30 fps di Tecno-Camon 40 Pro 5G ini lebih luas ya, khususnya pada
video selfie-nya. Jadi muka kita tidak terlalu nge-crop ya ke bagian bidang layar. Nice ya. Untuk masalah stabilisasinya, yang saya lihat kalau di viewfinder kamera cukup stabil. Tapi nanti hasilnya teman-teman bisa komen ya. Ya guys, untuk tangkapan dual mikrofonnya sudah baik, cukup jelas. Di resolusi 4K 30 fps tidak ada drop fps. Datanya tetap 30 fps, detail muka terjaga karena punya autofocus. Kalau stabilisasi sih lumayan ya, masih terasa ada goncangan dari hentakan kaki. Untuk resolusi Full HD 60 fps di malam hari juga hasilkan video yang cukup terang, cuma sudut pandangnya lebih nge-crop ke muka. Dan sedikit tips agar dapatkan 60 fps stabil, syaratnya matikan sistem auto fps-nya agar fps-nya tidak drop. Dan kadang hasil videonya bisa patah-patah jika kita swing, terlebih jika kondisi suhu HP mulai naik akibat dari aktivitas record video intens. Berlanjut di ukuran Full HD 30 fps masih di skenario malam hari, tentu hasilnya lebih terang lagi, jitter masih terlihat, untungnya noise tidak terlalu muncul. Untuk back video 4K 30 fps perpindahan fokusnya lumayan cepat, tapi kadang juga agak lola. Solusinya ya tinggal di tap in objeknya aja. Untuk penyakit kedutan masih ada juga sih, untungnya tidak separah versi Kamman 40 4G. Di kelas harganya nilai dari saya untuk fotografinya saya kasih 9, tapi untuk videonya saya kasih 7 ya. Semoga ada perbaikan di update selanjutnya. So guys, jika Anda merasa mau beli HP Samsung seri S takut kena ulti lightsaber, mau beli Google Pixel takut IMEI kebegal, mau beli iPhone takut ginjal terjual, solusi murahnya beli saja Tecno Kamman 40 Pro 5G. Jika Anda mendapatkan smartphone berkamera bagus. Memang dari segi video HP ini tidak sedewa hasil kameranya, karena hasil video bagus di smartphone sampai saat ini, sampai detik ini masih menjadi fitur pembeda antara HP murah dan HP mahal. Kalau pabrikan kasih foto bagus, video bagus, HP mahal nggak laku dong. Mang Tekno juga butuh untung bro. Tapi pesan saya lagi ke Mang Tekno ya, masih niat jualan seri ini nggak? Masa kalah sama pelapak? Stoknya banyakin, HP laris kok nggak ada stok? Mang Tekno, Mang Tekno.